Banyak sekali orang yang menggemakan namamu di hari ini, memelukmu dalam dada mereka rapat-rapat, memelihara cita-cita dan mimpinya untuk mereka perjuangkan. Ya, seperti engkau dahulu, yang dengan getir dan penuh marah menuliskan kisahmu, kisah perjuanganmu. Mungkin ketika kau menulis surat pada sahabatmu, Stella, di akhir abad 19, ketika usiamu 20 tahun kala itu, tidak pernah sekalipun terbayang dalam benakmu surat-suratmu akan menjadi buah bibir dan dibaca berulang-ulang oleh kaum yang kau perjuangkan, oleh perempuan. Kartini, kau meninggal dengan bahagia, seperti yang pernah kau utarakan pada Nyonya Abendanon dalam suratmu. Begini katamu waktu itu: walaupun saya tidak beruntung sampai kepada ujung jalan itu, walaupun saya akan patah di tengah jalan, saya akan mati dengan bahagia. Jalan sudah terbuka, dan saya telah turut merintis jalan yang menuju ke kebebasan dan kemerdekaan Bumi Putra. Tetapi apakah benar seperti itu, Kartini? Meskipun hari ini telah banyak perempuan yang menjadi dirinya sendiri, jika kita melihat lebih jauh lagi, masih banyak perempuan yang belum bisa bersuara. Perkawinan yang tidak mengenal kesetaraan masih menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan hingga kini. Keadaannya seperti yang pernah engkau ceritakan dalam suratmu pada Stella tahun 1899. Terdengar pilu sekali. Saya ingin bebas, agar saya dapat berdiri sendiri, tidak perlu bergantung kepada orang lain, agar tidak harus kawin. Tak cukup sampai di situ, kau pun kembali mengadu kepada Stella. Dan mengenai perkawinan di sini, aduh, ajab sengsara masih merupakan ungkapan yang terlalu halus untuk itu. Bagaimana nikah itu akan lain kalau hukumnya dibuat semua untuk laki-laki dan tidak ada sesuatu pun untuk perempuan? Saya tidak akan jatuh cinta, Stella. Untuk mencintai seseorang harus ada rasa hormat dulu, dan saya tidak dapat menghormati pemuda Jawa. Dalam suratmu yang lain, suaramu makin bergemuruh. Tetapi kami harus kawin, Stella. Harus. Tiada kawin adalah dosa yang paling besar, celah yang paling besar. Masih tulismu dalam surat untuk Stella. Kadang saya berharap, alangkah baiknya jika tidak pernah ada agama. Sebab agama yang seharusnya menjadi pemersatu manusia malah menjadi pangkal pertumpahan darah. Bagaimana saya mencintai agama saya kalau saya tidak mengenalnya? Curhatnya pada Stella tak kunjung berhenti. Di lain waktu, ia mencurahkan kesalnya. Poligami tidaklah dosa, tapi saya menganggapnya dosa karena itu hal yang menyebabkan manusia menderita. Kartini paham benar, dirinya adalah perempuan Jawa yang mendapat kesempatan untuk belajar. Tetapi karena kesempatan yang ia dapatkan itu, ia menjadi tahu bahwa lingkungan Jawa telah tidak adil pada dirinya, pada perempuan. Menyandang status Raden Ayu tak lantas membuat ia mengabaikan beragam ketidakadilan di depan matanya. Lagi-lagi pada Stella, ia mencurahkan segala ketidaksepakatannya pada lingkungan bangsawan. Saya benci akan kekakuan. Saya gembira pada suatu ketika dapat melepaskan adat sopan santun Jawa yang sukar. Bagi saya, hanya ada dua bangsawan, bangsawan jiwa dan budi. Bagi saya tak ada yang lebih gila daripada orang membanggakan gelar kebangsawanannya. Dari mulai saya ke bawah, saya dan dua adik perempuan saya, semua adat kami langgar.
kebebasan, persamaan, dan persaudaraan semua setara. Kartini, lebih dari 100 tahun, telah memberi nyala yang begitu terang bagi setiap kita, perempuan Indonesia. Sing ayu dadi